Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Nah, saya adalah sudah kenal saya 11 dari SDK Smart Holy Kabupaten Bandung. Nah, Ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya bersama-sama ya untuk menyepakati bagaimana kesepakatan kelas. Bagaimana kalau kita menghargai siapapun? Ibu-ibu setuju atau bapak-bapak? Setuju. Apa lagi coba Ibu? Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga Kristus. Nah, disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan memiliki nilai berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, di sini disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri, ya. Bagaimana anak-anak dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi itu disiplin positif yang menyadari bahwa motivasi internal itu bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Contoh kecilnya kalau anak-anak itu mentaati peraturan, mungkin mereka itu berpikir bahwa nanti saya akan dihukum. Ya, pernah ya berpikiran seperti itu ya. Nanti saya dihukum, dimarahin oleh bapak ibu guru gitu ya. Itu motivasi mereka. Ada juga yang nanti kalau saya mentaati peraturan nanti dapat hadiah nih dari bapak atau ibu guru. Nah, yang terutama yang terpenting yaitu motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi motivasi yang ketiga. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, yang seperti tadi, takut karena mau dihukum. Jadi dia mentaati aturan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, karena kalau saya nanti mematuhi aturan pasti akan dikasih hadiah atau juga dari ibu bapak guru. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling terpenting yaitu perilaku motivasi yang ketiga ya, yang kita terapkan kepada anak-anak supaya anak-anak dapat menghargai dirinya sendiri sebagai pribadi yang kemudian tidak menjaga kebersihan kelas. Nah, nanti dari keyakinan kelas ini kita akan turunkan menjadi kalimat yang positif. Jadi kita membuat keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat, tetapi dengan kalimat positif, datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian tidak boleh berkata kotor atau kasar. Nah, berarti kalimat positifnya yaitu berkata yang lemah lembut, yang sopan. Kemudian kalau kita membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berkata sopan, saling menghormati. Jadi keyakinan kelas itu diturunkan dari peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh di dalam kelas gitu. Jadi misalnya anak membuang sampah sembarangan, kita keyakinan kelasnya menjaga kebersihan ya. Jadi kita membuat dengan kalimat-kalimat positif. Dari peraturan kita turunkan menjadi kalimat positif. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, teori kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini kita akan belajar tentang
5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin di kelas ya Bapak Ibu pernah menemui murid, misalnya murid itu datang terlambat karena apa? Nah pasti ada alasannya ya. Mungkin karena tidurnya kemalaman ya, mungkin karena orang tuanya tidak bisa mengantar, memahami murid ya. Jadi misalnya anak berbuat salah, kita tidak salahnya anak tersebut, tapi kita bisa memahami anak tersebut. Mungkin dia ada yang dibutuhkan, ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari anak tersebut ya. Mungkin ini kalau dia bertahan hidup, kasih sayang, mungkin di rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, jadi di kelas mungkin mencari perhatian, dan kita harus dapat melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak tersebut. Mungkin dia membutuhkan kasih sayang. Nah, penguasaan, mungkin di kelas ada yang suka seperti menjadi pemimpin, mungkin di rumah, mungkin atau anak itu sendiri itu butuh dia